Bagi Anda pecinta menyelam, tidak ada salahnya untuk mengunjungi kawasan Pulau Kelapan, Bangka Selatan, Bangka Belitung. Di lokasi ini pengunjung akan dimanjakan dengan keindahan panorama terumbu karangnya yang hingga kini masih alami. Untuk mencapai Pulau Kelapan, salah satu pulau terluar di Kabupaten Bangka Selatan ini dapat ditempuh sekitar 3 jam dari kota Pangkal Pinang. Kemudian dilanjutkan 1 jam perjalanan menggunakan perahu nelayan dari Pelabuhan Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Pengunjung cukup membayar Rp300.000 per kelompok yang terdiri dari 30 orang untuk menyewa perahu dan alat selam yang disediakan pemilik kapal. Sepanjang perjalanan menuju Pulau Kelapan akan disuguhi panorama alam berupa gugusan pulau-pulau kecil serta beberapa spot terumbu karang yang dapat dilihat dengan mata telanjang dari atas perahu. Karena air laut yang sangat jernih dan gelombang teduh, penyelaman di spot Pulau Kelapan sangat menjanjikan. Iya, karena air laut yang sangat jernih dan gelombang teduh, penyelaman di spot Pulau Kelapan sangat menjanjikan. Pulau Kelapan menyajikan keindahan biota bawah laut yang dikelilingi terumbu karang serta beragam jenis ikan. Di Pulau Kelapan ini? Seru sih. Apa aja Mbak yang Mbak lihat di Pulau Kelapan ini? Ada sih ikannya, cuman nggak sebanyak di Pulau Lengkuas, tapi karangnya yang bagus. Bagus ya? Gimana Mbak perasaan Mbak dengan Pulau Kelapan ini? Senang, baru pertama kali kesini, bagus, banyak terumbu karang. Mbak, apa aja Mbak yang Mbak lihat di Pulau Kelapan ini dari dasar lautnya? Tadi lihat terumbu karang sih, ikannya kecil-kecil, bagus, nemo, bisa makin ikan. Pulau Kelapan ini nyamain sama kayak Bali nggak Mbak? Ya, hampir sama. Selain Pulau Kelapan, di kawasan ini juga terdapat puluhan spot terumbu karang yang dapat dinikmati oleh pecinta snorkeling dan diving, termasuk spot bangkai kapal tenggelam. Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Friendly Primadana, TV One mengabarkan. Ya, seru-seru. Tapi pertanyaan saya tadi salah satu divernya, si mbaknya itu pakai alat selam seperti Putri Duyung ya? Ya lucu banget ya. Dapat di mana itu ya? Kayaknya dia beli khusus deh, karena udah gerakannya kayak ikan duyung gitu. Ya itu memang di luar kebiasaan kalau freediver ini menggunakan alatnya seperti itu. Alat selamnya padahal harusnya khusus ya, tapi ada yang berbeda, lucu sekali. Kita lihat informasi lainnya ada apa, Bay? Ini Bukit Singke menjadi salah satu lokasi untuk melihat keindahan Gunung Tanggamus yang terletak di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Di sini pengunjung bisa menikmati keindahan panorama alam dari ketinggian. Bahkan lokasi ini seringkali dijadikan tempat menginap bagi para pecinta wisata alam. Bukit Singke yang terletak di Pekon Gisting Atas, Lampung, dijadikan salah satu tempat wisata baru. Dari sini, pengunjung bisa melihat pemandangan Gunung Tanggamus dan lembah di sekitarnya. Para pengunjung tidak hanya berasal dari wilayah Lampung, bahkan banyak dari luar daerah untuk menikmati pemandangan yang masih asri. Untuk mencapai Bukit Singke dibutuhkan waktu sekitar 20 menit dari pusat kota Kabupaten Tanggamus. Tidak hanya dapat menikmati pemandangan di atas bukit, para pengunjung kerap mendirikan tenda untuk bermalam menikmati dinginnya udara di atas bukit pegunungan Tanggamus. Gunung Tanggamus memiliki tinggi 2.102 meter di atas permukaan laut yang menjadikannya sebagai gunung tertinggi kedua di Provinsi Lampung. Selain menikmati keindahan alam, pengunjung bisa melihat langsung warga menanam serai, cabai, dan singkong. Tahu pemandangannya sama pengen lihat gunungnya dari Bukit Sengke. Terus setelah sampai sini apa kesan dan pesan? Bagus sih pemandangannya, di sini banyak tanaman gitu. Nggak tahu kalau ini ternyata tanaman serai. Selain itu? Pokoknya ya bagus lah, pokoknya jadi tempat objek wisata aja.
Letaknya yang tinggi membuat Bukit Singkek kerap dijadikan tempat anak muda untuk berfoto-foto lalu mengunggahnya ke media sosial. Nah, bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk berwisata ke Bukit Singkek? Dari Tangkamus Lampung, Punjiansyah, TV One mengabarkan. Oke, kita selfie-selfian, Bay. Kayaknya lagi tren ya kalau Iya, lagi misalnya tren banget. harus ketika ke tempat wisata harus selfie. Jadi jangan lupa tuh bawa Tongsis. tongsis. Ya, biar bisa narsis. Kita ke informasi selanjutnya. Warga Desa Kawak, Kecamatan Pakisaji, Jepara, Jawa Tengah memiliki tradisi unik yaitu lomba menangkap ikan lele di tengah sawah secara Oh, beramai-ramai. ini ramai banget nih karena warga ini menyebut tradisi tersebut dengan istilah gogoh lele. Selain sebagai tradisi, cara ini juga mengajarkan agar masyarakat mengerti bagaimana cara melestarikan alam dengan menangkap ikan tanpa harus merusak lingkungan. Ratusan warga desa Kawak, Kecamatan Pakisaji, Jepara, Jawa Tengah berlomba-lomba menangkap ikan lele di area persawahan desa setempat. Para peserta dari beragam kalangan usia, dari anak-anak hingga orang tua, membaur menjadi satu dalam kubangan petak sawah. Peserta yang berhasil menangkap lele yang berukuran paling besar dinyatakan menjadi pemenang. Penangkapan ikan hanya diperbolehkan menggunakan tangan atau dalam bahasa Jawa gogoh atau rogo. Selain sebagai hiburan gratis warga sekitar, tradisi ini dimaksudkan agar masyarakat mengerti bagaimana cara melestarikan alam, seperti halnya menangkap ikan tanpa harus merusak lingkungan. Tujuannya satu, melestarikan alam dan sekitarnya. Yang kedua, tujuannya juga untuk melestarikan adat gogo lele ini. Yang ketiga, hiburan untuk masyarakat sekitarnya. Untuk bisa menangkap ikan lele berukuran paling besar, warga rela bermandikan lumpur. Tak jarang peserta dari kalangan anak-anak. Kegiatan ini dijadikan sebagai ajang bermain lumpur. Kegiatan ini apa yang menarik dari Mas? Ya senang aja, mengikuti sama-sama lomba. Selain mendapat hadiah sejumlah uang, pihak panitia juga menyediakan door prize berupa 2 unit sepeda motor bagi peserta yang berhasil menangkap lele yang paling besar. Dari Jepara, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Kalau melihat caranya begini terus dijual untuk pecel lele mungkin harganya tinggi karena yang nangkep banyak banget dan susah ternyata kan. Atau setelah nangkep terus bakar rame-rame atau goreng rame-rame. Nah itu kan saya suka lele, rasanya gurih soalnya. Saya pasti ikut kalau ada cerita. Oke, kita kembali ke informasi lainnya. Di antaranya adalah seorang pemuda di Jombang, Jawa Timur mempunyai ide kreatif di mana limbah sampah rumah tangga ini disulap menjadi miniatur sepeda motor berbagai model dan merek. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Coba untuk kuliner, menikmati ikan gurame contohnya, tentunya sudah terbayang, yaitu gurame bakar ataupun gurame goreng. Tetapi bagaimanakah sensasinya jika gurame ini ditambah dengan saus rempah daun kemangi? Gimana sensasinya yang pasti bikin saya lapar. Nah, ini ada bumbu saus modifikasi dari aneka rempah ini menciptakan rasa yang unik dan berbeda. Lalu seperti apa rasa ikan gurame saus rempah daun kemangi ini? Ini dia liputannya. Di Jalan Ki Penjawi, Kecamatan Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah, terdapat sebuah rumah makan yang menyajikan masakan olahan berbeda dari ikan gurame. Iya, ikan gurame goreng disajikan berbeda dengan kuah saus rempah daun kemangi. Perpaduan kriuk dari gurame goreng dan lembutnya saus rempah daun kemangi membuat pelanggan selalu datang kembali ke tempat ini.
Gurame saus rempah daun kemangi ini memiliki cita rasa yang cukup unik, karena biasanya bila ikan gurame ini dimasak dengan aneka rasa saus, maka saus akan langsung dituang ke atas ikan. Namun pada ikan saus rempah ini, saus tidak dicampur dengan ikan, namun dibuat terpisah dan pelanggan harus mencocolkan dahulu saat menikmatinya. Saus ini terdiri dari beberapa rempah-rempah seperti sereh, kemiri, jinten, laos, serta bumbu lain seperti bawang merah, bawang putih, dan daun jeruk. Bumbu ini kemudian dihaluskan dan ditumis bersama dengan daun kemangi. Baru setelah itu dikentalkan dengan santan dan dimasak hingga matang. Sementara untuk ikan gurame gorengnya dimasak dengan kocokan telur dan tepung beras agar rasanya lebih renyah. Rasanya gimana? Enak. Terutama untuk ini gurame yang saus kemangi, rasanya beda kayak yang lain. Jadi dia diolahnya beda. Dipikirnya rasanya gimana, tapi ternyata enak, pas. Karena ini renyah, dicampur sama kuahnya, jadi dia soft, gurih banget. Gurame bakar, gurame goreng, saus kemangi, yang mana itu tadi perkembangan dari gurame asam manis atau gurame saus acar yang kita padukan dengan bumbu-bumbu rempah, dan ada daun kemangi yang memang membuat ciri khas, taste-nya akan berbeda. Gurame goreng saus daun kemangi ini sangat cocok dimakan dengan sambal dan nasi hangat. Untuk satu porsi gurame saus rempah daun kemangi ini dihargai 6.900 untuk setiap onsnya. Dan biasanya dalam satu porsi akan berisi kurang lebih satu porsi gurame dengan berat 1 kg. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk mencobanya? Dari Salatiga, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan. Pas banget nih kalau misalnya siang-siang membahas makanan, apalagi jam segini. Gurame lagi, saya suka Itu pas gurame. banget. Tapi ngomong-ngomong tentang makanan, kita beralih dulu ke informasi lainnya, Bay. Ini tentang seorang pemuda yang ada di Jombang, Jawa Timur, tentang ide kreatifnya, yaitu limbah sampah rumah tangga yang akhirnya disulap menjadi miniatur sepeda motor berbagai model dan juga merek. Nah, meskipun berbahan baku limbah, namun kerajinan ini dijual dengan harga ratusan ribu rupiah. Miniatur sepeda motor berbagai merek dan model ini mirip dengan bentuk dan model aslinya, dengan desain dan pembuatan yang teliti. Padahal miniatur ini hanya berbahan sampah rumah tangga, baik berupa kertas, plastik, sedotan, minuman kemasan, pulpen, mainan bekas, serta barang-barang yang tidak memiliki nilai sama sekali, sehingga bahan-bahannya praktis berupa limbah. Limbah yang tidak berharga di tangan Aji Wahyu Santoso, warga desa Sudimoro, kecamatan Megalu, dapat menjadi pajangan yang menarik. Diawali dengan membuat gambar motor, mencari bahan yang cocok, dan memotong bahan hingga sesuai dengan ukuran yang ideal, mirip aslinya. Pembuatannya sederhana namun memerlukan keahlian khusus. Aji mampu membuat miniatur motor ini 5 buah per hari, dengan harga dibanderol dari Rp20.000 hingga Rp150.000 per buah. Satu harinya bisa buat miniatur sampai 5-10 biji. Kalau pesanan beda lagi. Kalau pesanan satu hari satu. Harga mulai Rp20.000 paling murah sampai Rp150.000 itu pesanan. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Itu tadi sebuah kisah inspiratif ya, dari bahan bekas menjadi yang sangat bermakna, bisa dijual, bisa menghasilkan pendapatan. Itu sampai ratusan ribu rupiah. Kita bayangkan biasanya kan kalau misalnya melihat barang-barang bekas ya udah dibiarin aja gitu, Mbak ya. Ternyata karena ide kreatifnya luar biasa banget nih. Hanya perlu usaha sedikit sebenarnya, tapi banyak orang yang tidak mau melakukan atau belum terinspirasi untuk melakukan itu. Semoga terinspirasi ya. Mudah-mudahan kita juga terinspirasi. Iya benar banget, Mbak.